bisa. Tapi dia sombong di hadapan Rasulullah, dia makan dengan tangan kiri. Saya nggak bisa makan tangan kanan, saya bisa aja makan tangan kiri. Mulai dari situ udah nggak bisa lagi digunakan tangan kanan. Selalu dia makan tangan kiri terus. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma azimna min syarril fitan wa abina min jamil mihan wa aslih minna man dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini, di majlis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq fi mahabbatillahi ila mahabbatillahi ala tahqiq, sampai daripada walhasilu, ya, sebelum-sebelumnya telah sempurna di dalam penjelasan tentang macam-macam murtad, yaitu murtad di dalam akidah, di dalam perbuatan dan juga di dalam pembicaraan. Jadi di sini wahasilu itu rangkumannya, kesimpulannya. Aktsar dzalikal ibarat raja ila annakula aqda annakula aqdin au fi'lin au qalin au qaulin yadulu ala istihanati au istighfaf billahi. Pokoknya segala perkataan, perbuatan yang menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menghina, merendahkan kitab-kitab yang Allah turunkan berupa Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ya. Wa rusulihi, dan menghina kemudian merendahkan para utusan-utusan Allah, para rasul dan para nabi. Wa malaikatihi, dan juga merendahkan, menghina malaikat-malaikat Allah, au sya'airiha, atau syiar-syiar Allah, ya, au ma'alima dinih, atau maklumat-maklumat yang ada di dalam agama, ya, maklumat-maklumat yang ada di dalam agama, au ahkamihi au wa'dihi, atau menghina dan juga merendahkan hukum-hukum Allah, menghina dan merendahkan janji-janji Allah, ya. Wa'dihi, janji Allah itu adalah ikhbaruhu bitsawab wal jannah, yaitu kabar-kabar tentang balasan dan juga tentang surga. Dihinakan, ya, atau direndahkan. Au wa'idihi, atau menghinakan dan merendahkan wa'dihi, ya, wa'idihi ikhbaruhu bil iqab wan nar, yaitu kabar-kabar tentang balas, tentang kemurkaan dan juga tentang
api neraka. Ya, kufrun maka hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, merendahkan, menghina ya segalanya yang tadi disebutkan, maka hukumnya kufrun. Au maksiyatun atau maksiyah, dosa. Ya, dosa. Faman maksiyati ma law qala li masjidin musayyid ya bisigati tasghir, atau merendahkan masjid. Ini masjid ya, dihina masjid. Masjid itu tempat sujud ya, mushola tempat sholat, asal katanya seperti itu ya. Nah, masjid dijadikan isim tasghir. Tasghir itu direndahkan ya. Masjid jadi musayyid, direndahkan, artinya jadi masjid kecil. Kalau masjid kayak begini, mau bentuknya bagaimanapun seperti ini masjid. Cuma sama dia dijadikan isim tasghir, isim kecil. Jadi musayyid dikecilin namanya. Ya, bukan bentuknya tapi namanya. Jadi namanya dijadikan nama kecil, ya. Merendahkan masjid tersebut, dijadikan musayyid. Ya, nah, itu termasuk daripada maksiat. Bisikati tasghir au qala inda sama'il adzan au qira'atil Qur'an ma hadhil musykilah, atau ketika dia mendengarkan azan, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dia ngomong nih ketika ngedengar azan, ini orang ngapain sih nyibuk-nyibukin azan, itu ngerendahin azan. Atau lagi baca Quran, kita dengar orang lagi baca Quran ya, ketika orang lagi baca Quran, kita dengerin orang lagi baca Quran, maka kita ngomong, ini ngapain sih orang nyibukin diri dengan membaca Quran. Hati-hati ya, itu termasuk daripada maksiat. Au qala inna dunya gedun wal akhirati nasi'atun wa naqdun khairan minan nasi'ah ya. Atau ada seseorang mengatakan dunia ini ya, dunia ini uang, nugget, nugget, uang cash ya. Dan akhirat itu nanti akhirat itu belum nggak kelihatan ya, balasannya nggak kelihatan, tapi kalau di dunia udah kelihatan ya. Dunia itu kelihatan, kalau akhirat nggak kelihatan, maka dunia ini lebih baik daripada akhirat. Salah. Nah, kadang-kadang kan ada orang tuh ketika berbuat dosa, dikatakan dosa, misalkan dosa nggak bejendol, ini kan ada tuh kadang-kadang ya. Hati-hati tuh ya. Lah kalau bejendol mulu tubuhnya dia, hati-hati, nggak, itu namanya merendahkan dosa, nggak boleh ya. Hati-hati bicara seperti itu. Wan naqdu khairun minan nasi'ah, dan cash ya itu lebih baik daripada kredit. Nasi'ah itu kredit, dunia itu cash, akhirat itu kredit. Cash lebih baik daripada kredit. Salah ya, hati-hati. Aqala inna dunya mu'ajjalah wal akhiratu mu'ajjalah. Dunia itu segera, cepat sekarang, mu'ajjalah, dan akhirat itu mu'ajjalah nanti ya. Maka yang sekarang lebih baik daripada yang nanti. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu dunia, akhirat lebih baik daripada dunia. Rasulullah SAW menginginkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Kalau dia mau dunia bisa, tapi di dunia ini hanyalah kehidupan yang hanya sementara. Akhirat itulah yang abadi. Wal muajjalah khairun minal muajjalah. Walau syatama khiwanan minal ma'kulat fa inda Abi Hanifah kufrun li'annahu syatmun ni'matillahi ta'ala ya. Wa inda Abi Yusuf wa Muhammad la yakfur bal huwa ma'asiyah ya. Begitu juga kalau kita menghina atau ngatain makanan di sini dikatakan makanannya khiwanan. Khiwanan itu makanan yang kecil, nggak boleh, tidak diperbolehkan menghina makanan atau mencaci makanan ya. Kalau menurut Abi Hanifah, orang yang mencaci makanan itu hukumnya udah kafir. Menurut Imam Abi Hanifah.
Kenapa bisa membawa seseorang tersebut dalam kekufuran? Karena makanan itu merupakan nikmat dari Allah. Ente mau makan, makan. Ente nggak mau makan, udah diam. Jangan dicaci itu makanan. Jangan dikatain, jangan dihinakan itu makanan, nggak boleh. Mau makan, makan. Nggak mau makan, udah. Ya, nggak mau makan, tinggalin. Jangan mencaci makanan, nggak boleh. Karena itu nikmat dari Allah. Imam Abi Hanifah kufrun, ya, masuk di dalam kekufuran. Nah, menurut Abi Yusuf, ya, wa Muhammad mengatakan la yakfur bahwa bal huwa maksiyah. Nah, ada ulama lagi mengatakan enggak kafir. Orang yang menghinakan makanan enggak kafir, tapi maksiat. Maksiat artinya dosa. Ya, maksiat artinya dosa. Rasulullah SAW enggak pernah menghina makanan. Karena makanan itu nikmat dari Allah. Hati-hati. Kalau kita dapat makanan, kira-kira makanan tersebut, ya, maksudnya kalau dalam rumah kita nih kayaknya nggak ada makan atau kesisa banyak, kalau disimpan bisa kalau nggak disimpan bisa jadi basi, maka lebih baik bagikan ke orang, ya, daripada kita simpan nggak taunya basi, ya. Kalau kita diemin nggak kasih orang, ini bakal basi, masih tetap kita diemin nggak bagian orang, dosa, ya. Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita kenikmatan tersebut, manfaatin betul-betul, atau bagikan kepada orang yang ingin kita bagikan. Jangan sampai kita termasuk di dalam kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Allah berikan kita nikmat tapi kita nggak manfaatin tuh nikmat. Kita sia-siain tuh nikmat, nanti bakal dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya satu butir nasi atau satu butir beras. Kan kadang istri kita masak beras, setelah masak beras kan kemudian airnya setelah cuci beras airnya dibuang, ya. Kadang ada 5 biji, 10 biji itu kelewat. Itu hati-hati. Jangan kita diemin, ya, jangan kita diemin. Tapi kita ambil, kita cuci bersihin, kita ambil cuci bersihin. Itu Rasulullah SAW saking peduli terhadap nikmat yang Allah berikan berupa makanan. Kata Nabi Muhammad, kalau engkau makan, kalau ada makanan yang jatuh ke tanah, ambil, jangan didiemin, ambil, bersihin yang kotor, kira-kira udah bersih, makan. Ya, masih kayak begitu. Makan nasi satu nampan, ya, masih ada nasi yang keluar dari nampan atau jatuh dari tangan kita jatuh. Ambil tuh nasi, bersihin yang kotor, kemudian kita makan. Ya, kemudian kita saking kata Rasulullah SAW, jangan sampai memberikan sesuatu makanan kepada syaitan dari makanan kita. Ada orang kan kadang makan nggak bersih itu makanan. Satu piring makan, tapi masih ada sisa-sisanya beberapa nasi di pinggiran piring sini masih ada. Ya, habisin semuanya. Jangan disisain. Ya, nah, kalau disisain tuh setan makan makanan kita. Nah, kita nggak termasuk orang yang peduli terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, kalau udah dicabut nikmat tersebut susah. Ya, buat kita itu susah. Jadi kalau diberikan nikmat oleh Allah, manfaati. Baca bismillah, ya. Kalau makan itu baca bismillah. Ada seseorang pemuda yang sering sama Nabi Muhammad, ngebantuin Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, ya gulam, ya, samillaha kul mimma yalik wa kul biyaminik kul mimma yalik. Kata Rasulullah SAW, wahai pemuda, kalau engkau ingin makan, baca bismillah, sambillah, ya, baca bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kanan kamu, ya, dan makanlah yang dekat dulu dengan kamu. Jadi kalau kita disediakan makanan sini, nah, makan dulu yang dekat sama kita. Jangan sibukin yang jauh-jauh dulu, tapi yang dekat-dekat dulu. Nah, ini pemuda makan depan Rasulullah, ngambilnya yang jauh-jauh dulu, yang dekat agak diambil. Sambillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Ya, makanlah dengan tangan kanan, sunnah. Ada orang depan Nabi Muhammad makannya tangan kiri, padahal dia bisa menggunakan makan tangan. Dia bisa gunakan makan tangan kanan, tapi dia makannya tangan kiri.
Kata Rasulullah SAW, kul biyaminik. Kata Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Dia ini dengan kesombongannya mengatakan, enggak, saya enggak bisa makan pakai tangan kanan. Saya cuma bisanya makan tangan kiri. Padahal tangan kanannya normal. Makan dengan tangan kanan pun dia bisa. Tapi dia sombong di hadapan Rasulullah, dia makan dengan tangan kiri. Saya enggak bisa makan tangan kanan, saya bisanya makan tangan kiri. Mulai dari situ udah enggak bisa lagi digunakan tangan kanan. Setelah itu dia makan tangan kiri terus. Padahal itu kebaikan buat dia. Kenapa kita makan tangan kanan? Karena tangan kiri itu biasa setan kalau makan itu tangannya tangan kiri. Setan kalau makan tangan kiri, ya. Setan kalau makan tangan kiri. Maka di hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Idza ja'a rajulun baitahu." Kata Rasulullah, kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya, ya, fayadhkurullaha, kemudian dia ingat kepada Allah, baca bismillah, ya, inda dukhulihi wa inda ta'ami, ketika dia masuk ke dalam rumahnya baca bismillah, masuk ke dalam rumahnya makan dia baca bismillah. Qala syaitan di ashabi, maka setan ngomong sama teman-temannya. Setan ngomong sama teman-temannya mengatakan, la asalakum wala mabit. Kata setan mengatakan sama teman-teman, di malam kita nggak dapat makan, di malam kita nggak dapat penginapan. Karena orang ini yang kita ikutin masuk ke dalam rumahnya baca bismillah, dia nunggu depan. Udah masuk ke dalam rumahnya baca bismillah, dia makan baca bismillah lagi, kita nggak ikut makan. Ya, fa idza dakhala rajulun baitahu lam yadhkurullaha. Kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya, dia enggak sebut nama Allah inda dukhulih. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia enggak ingat nama Allah. Enggak baca bismillah. Setan ngomong sama teman-teman mengatakan adraktukumul mabit. Kata setan mengatakan, di malam kita dapat penginapan. Di malam kita dapat penginapan gratis. Ini orang masuk ke dalam rumahnya enggak baca bismillah, kita ikut masuk. Udah masuk gak baca bismillah, makan gak baca bismillah. Lam yadhkurullaha inda ta'ami, ketika dia makan dia gak baca bismillah, oh setan makin senang. Kenapa? Ngomong sama teman-teman itu, setan di malam kita dapat penginapan gratis, kita dapat makanan gratis. Udah tidur gratis, makan gratis nih. Ya. Tapi kenapa kalau kita lagi makan, makanan kita kok katanya kalau kita makan gak baca bismillah, kita makan sama setan. Tapi kenapa saya makan makanannya nggak berkurang juga? Katanya makan sama setan. Ya, makanannya sih kagak berkurang, berkahnya yang berkurang. Makanannya nggak berkurang, tapi ente kagak kenyang. Mau makan lagi. Kenapa? Dan itu makan nggak baca bismillah. Makannya kagak kenyang. Ya, makannya kagak kenyang. Ya, itu kata Rasulullah SAW lagi perhatiin di depannya ada orang lagi makan. Dia lagi makan, gak baca bismillah. Rasulullah lagi perhatiin aja. Tinggal satu suapan dia baru ingat, ya tadi gak baca bismillah. Ketika dia mau makan yang satu suapan, dia baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dia makan. Ketika dia makan, Rasulullah ketawa. Dia terakhir tuh dia makan satu suapan terakhir dia makan baca bismillah, Rasulullah ketawa. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa ketawa? Kata Rasulullah, dari tadi setan ikut makan sama dia. Karena dia pertama makan gak baca bismillah, setan ikut makan sama dia. Setelah di akhir suapan dia ingat, kemudian dibaca bismillah, satu suapan tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya, setan yang ikut makan di sampingnya memuntahkan semua isi makanannya dia. Ya ikut bareng tadi makan. Jadi nggak ketelan tuh. Ya, tidak ketelan makanan kalau kita makan baca bismillah. Setan berusaha untuk kita ini menjadikan makanan kita dengan tidak membaca bismillah di awalnya. Itu setan pasti berusaha. Kenapa? Karena dia juga mau makan. Gimana caranya saya ikut makan sama dia, dan digodalah orang yang makan tersebut supaya di awal makanannya nggak baca bismillah, supaya makannya nggak baca bismillah. Rasulullah lagi makan sama sahabatnya, kemudian ada jariyah budak perempuan. Ini kata yang meriwayatkan hadis mengatakan,
ketika budak perempuan itu seolah-olah ada yang ngedorong dia, padahal nggak ada ngedorong, seolah-olah ada ngedorong gitu. Dia ngedorong, tangannya diluruskan supaya tangan si budak perempuan ini masuk ke tempat makanan yang Rasulullah akan makan dengan sahabatnya, kayak pakai nampan gitu. Tapi sama Rasulullah ditepak tangan. Kemudian datang lagi orang Arab. Orang Arab ini orang Badui, orang pegunungan, orang Arab pegunungan datang, seolah-olah kami melihat ini orang kayak lagi didorong belakangnya supaya tangannya ini nyentuh makanan yang belum dimulai baca bismillah sama Rasulullah. Ditangkap sama Rasulullah tangan. Ya, tangannya sama Rasulullah ditangkap. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan ini dua orang ini yang dorong dia adalah setan. Setan berusaha, setan itu berusaha untuk menyentuh makanan sebelum dimulai baca bismillah supaya makanan tersebut dimakan tidak baca bismillah. Dia juga bisa ikut makan. Gara-gara makanan yang harusnya cukup buat 5 orang, gara-gara 1 orang gak baca bismillah, itu makanan bisa jadi gak cukup 5 orang. Sahabat Rasulullah lagi makan 5 orang, lagi makan 4 orang, kemudian semua baca bismillah. Datang satu gak baca bismillah, ikut makan sama yang lain. Kata Rasulullah, kalau seandainya ini orang tadi pertama makan dia baca bismillah, sesungguhnya ini makanan bisa cukup buat kalian berlima. Tapi gara-gara dia kagak baca bismillah, jadi kagak cukup nih makanan. Jadi kagak cukup nih makanan. Gara-gara tidak baca bismillah. Makanya nggak boleh mencaci makanan. Rasulullah nggak pernah mencaci makanan, nggak pernah sama sekali. Kalau ada makanan yang jatuh ke tanah yang bisa dibersihkan, bersihin tuh yang kotor. Kata Rasulullah, bersihin yang kotor, setelah bersihin selesai makan. Kalau yang nggak bisa dibersihin, kayak kita makan bubur ayam jatuh, kan nggak bisa dibersihin, nggak mungkin dibersihin, ya, karena bubur ayam tuh bentuknya bukan kayak nasi keras, tapi dia lembek, ayo tinggalin, ya. Tapi mulailah sebelum makan itu dengan bismillah, ya. Setelah makan alhamdulillah, sebelum minum bismillah, setelah minum alhamdulillah. Ini sesuatu yang menurut kita mudah, tapi efeknya luar biasa buat setan. Buat setan efeknya luar biasa buat dia. Menurut kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim mudah, ya. Tapi kemudahan ini jangan kita anggap remeh. Kalau kita anggap remeh, itu dimanfaatin sama setan, ya. Dimanfaatin sama setan. Itu katanya Imam Sya'rani mengatakan, kalau engkau mau minum baca bismillah, minum 3 kali. Setiap satu setiap satu tuangan di mulut kita, bismillahirrahmanirrahim tuang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim minum lagi, selesai, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim lagi, tuang mulut kita, keluarin, alhamdulillah. Itu kata Imam Sya'rani mengatakan, kalau engkau setiap minum baca bismillah, setelah minum alhamdulillah 3 kali, 3 kali tuangan, maka hari tersebut engkau akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Jadi kalau mau minum 3 kali, jangan satu botol habis, nggak bagus, ya. Rasulullah minumnya 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Ya, jadi untuk untuk mempermudah pernapasan kita, dan nggak boleh bernafas di gelas, nggak boleh bernafas di gelas. Kan ada orang kalau lagi minum, kadang keluar nih nafas dari mulut kita ke dalam gelas, nah itu nggak bagus, ya. Membuat penyakit yang dalam tubuh kita itu keluar lewat hidung, akhirnya masuk ke dalam gelas kita, ya. Makanya minum pelan-pelan. Ya, minum pelan-pelan, nggak boleh bernafas di gelas, ya, nggak boleh bernafas di gelas, ya, gitu. Jadi tidak boleh mencaci makanan atau menghina makanan, walaupun makanannya kecil, ya, walaupun makanan kecil. Kalau kau suka kau makan, kalau udah makan habisin, jangan ditinggalin, ya. Kalau nggak suka jangan dimakan, ya, begitu. Dan tidak boleh menghina makanan, li'anna syatma ni'amillahi ta'ala, karena menghina nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa inda Abi Yusuf wa Muhammad la yaghfur bal huwa ma'siyah. Akan tetapi menurut Abi Yusuf dan juga Muhammad mengatakan la yaghfur, enggak kufur menghina makanan, tapi dosa.
ya. Kadza naqala anil Mudzaffar bin Ibrahim falyahdharil insan ya falyakhafa min dzalik ya. Maka setiap manusia harus berhati-hati terhadap hal ini. Hal apa? Hal yang bisa membawa dia ke dalam kekufuran, baik di dalam perbuatan, perkataan, dan juga etikot keyakinan. Jadi harus betul-betul tahu. Ya, jangan sampai dia terjerumus ke dalam kekufuran, kemurtadan, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya telah masuk ke dalam jurang kemurtadan. Ya. Min dzalika minal madhkur minal i'tikaf wal qaul wal fi'l dalu 'alal istihana wal istighfaf juhduhu bi fathil jim wala ghairah ya. Jadi betul-betul harus tahu ya, jangan sampai dia menghina, merendahkan setiap perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan yang bisa membawa dia ke dalam kemurtadan ya, harus tahu. Faslun fi hakamil murtad, apa hukumnya orang yang murtad? Apa hukumnya orang yang murtad? Ini orang kalau murtad terus hukumnya apa? Ya, apa hukumnya bagi dia? Yajibu alaman waqa'at ya minhu riddatul audul fauran. Wajib bagi orang laki-laki ataupun perempuan kalau sudah masuk ke dalam lingkaran kemurtadan, maka wajib bagi mereka audafuran, kembali ke dalam agama Islam secepatnya. Kembali ke dalam agama Islam secepatnya. Fauran itu secepatnya ya. Audu fauran yaitu kembali ke dalam agama Islam secepatnya. Dari apa? Min akibi riddah, dari kemurtadannya dia. Segera, jangan ditunda-tunda. Besok aja dah. Besok aja. Tahu-tahu kalau ente malam matinya dalam keadaan murtad. Ya. Kalau nggak ada umur, matinya dalam keadaan murtad. Makanya segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Segera ilal Islam, segera kembali ke dalam agama Islam. Ya, al-inqiyad yaitu kembali lagi ke dalam keyakinan agama Islam. Lama akhbara bihi Rasulullah SAW mutalbisan bin nutqi bisyahadah, sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, untuk segera kembali ke dalam agama Islam. Dengan apa? Bin nutqi syahadatain, tetap harus mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Ya, harus tetap kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sama seperti orang kafir masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu juga orang yang murtad. Orang yang murtad kan udah keluar dari agama Islam. Dia mau kembali lagi ke dalam agama Islam, ya mengucapkan lagi dua kalimat syahadat. Ya, harus mengucapkan daripada dua kalimat syahadat. Wa zahir kalamul musannif annahu la budda min at-tikrari syahadah kama i'timadu Shibramilsi wa kadza afadahu Ramli. Ya, begitu juga pengarang kitab ini ya, maka kita harus sering mengulang-ulang dua kalimat syahadat. Jangan kita anggap kita udah masuk agama Islam ini, kita udah ini ya. Tapi kita harus ulang-ulang. Jangan-jangan tanpa kita terasa tadi udah murtad ya. Kalau kita murtad sholat ya kagak sah sholat kita. Nah, kita udah keluar dari agama Islam ya. Jadi harus tikrar itu mengulang-ulang dua kalimat syahadat setiap pagi sore ya, diulang-ulang. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Shibramilsi dan juga Imam Ramli. Wa yajib ala man lam yasbiqa hukmu islamihi ba'da taklifihi an nutqu bi syahadatain marratan fil umr wa in tala litahaqqaqu wujudul Islam fih ya. Dan juga diwajibkan kepada orang yang tidak pernah masuk ke dalam agama Islam setelah taklif, setelah setelah baligh dan agil. Baligh itu dewasa dan berakal, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat marratan fil umr, walaupun hanya satu kali seumur hidupnya dia ya. Jadi kalau orang masuk ke dalam agama Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan dua kalimat syahadat dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga kepada orang yang telah baligh agil.
telah dewasa dan berakal, anak kita udah balik nih, udah dewasa, langsung suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, walaupun cuma 1 kali seumur hidupnya dia. Ya, walaupun cuma 1 kali seumur hidupnya dia. Wa in tala, walaupun umurnya panjang, 80, 90, 100 tahun. Tapi ketika di awal permulaan baligh, dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Litahaqqaqu wujudul Islam bih, supaya apa? Supaya Islam itu masuk ke dalam dirinya dia. Walaupun kedua orang tuanya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, kawin punya anak tanpa ngucapin 2 kalimat syahadat, udah otomatis anak itu Islam. Ya, namanya Islam bawaan dari orang tua. Tapi lebih afdolnya ketika anak ini sudah beranjak dewasa, baligh, suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun memang udah Islam, ya, karena orang tuanya Islam, walaupun memang udah Islam, tapi paling enggak dia setelah ketika beranjak dewasa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa qiyamuhu wujubul isyarah bihima marratan fi haqqil akhras. Nah, kalau orang yang nggak bisa bicara gimana? Yang bisu, ya, yang nggak bisa bicara, gimana? Aneh, suruh tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dengan bahasa isyaratnya dia, dengan bahasa isyaratnya dia. Ya, kalau dituntut kan nggak jelas, ya, nggak jelas apa tuh namanya bicaranya. Tapi kalau dia bisa bahasa isyarat, maka dengan bahasa isyaratnya dia, dengan arti aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Afada dzalika Ramli ma'a Sayyidi Ahmad Az-Zahid wal iqla. Ya, al-iqla an-naz'u wal kaf amma waqa'at fihi riddah alaihi fil hal. Nah, yang pertama dituntut bagi orang yang murtad itu, yang pertama kembali ke dalam agama Islam. Kalau sudah kembali ke dalam agama Islam, kemudian iqla amma waqa'at bihi riddah, putuskan semua hal yang pernah membawa dia ke dalam kemurtadan. Apa contohnya? Misalkan, oh saya ini murtad gara-gara saya berteman sama fulan, saya ini berteman sama ini teman nongkrong saya begini, ini yang membawa saya kemurtadan. Iqla artinya putusin hubungan kamu dengan orang-orang yang bisa membawa kamu ke dalam kemurtadan. Gara-gara dia saya murtad ini, saya murtad gara-gara dia. Gara-gara nongkrong di sini, gara-gara tempat ini, gara-gara teman saya ini. Iqla artinya putusin semua. Kau udah kembali ke dalam agama Islam, kemudian putuskan semua sebab yang bisa membawamu, yang telah membawamu ke dalam kemurtadan. Alihi fil hal, langsung putusin. Kenapa? Karena kalau nggak diputusin, dikembali lagi ke dalam agama Islam, mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, balik lagi nongkrong-nongkrong sama ini, pasti murtad lagi. Masih murtad lagi. Makanya iqla, putusin semuanya. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul salah min sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fid dunya fil afiyah karimna bi kamil futuh wal munuh wal rusukh was lisan wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah al-azam wal istiqlalina saktim lana wa lakum husna fi khairin lutfin wa afiyah jamilah syamilah li khairat dunya wal akhirah darul habib Abdullah bin Husain bin Tahir Syekh Imam bin Umar Nawawi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.